Oke. Jadi kita melihat bersama-sama bahwa hari ini Pak Prabowo Subianto tidak hanya mendeklarasikan dirinya, inilah tipe pemerintahan saya nanti, tipe kepemimpinan saya nanti, tapi juga bahwa yang ingin diperjuangkan oleh seorang Prabowo adalah sumber daya manusianya, bahwa pembangunannya ini kan disebutkan tadi menuju Indonesia emas, generasi muda. Ini nampaknya yang akan menjadi legacy tadi ya, salah satu dari legacy ya? Iya, karena begitu banyaknya kepentingan anak-anak muda yang harus bisa diakomodasi oleh pemerintahan saat ini. Mereka adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan gitu kan. Mereka membutuhkan lahan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka yang sudah global juga. Jadi Pak Prabowo sebagai pemimpin yang Nitya katakan sudah internasional gitu, punya kenal relasi dari berbagai mancanegara, dan hubungannya juga baik. Pak Prabowo juga berpuluh tahun berada dalam birokrasi yang notabene berkaitan dengan semuanya. Itu akan memberikan ruang lebih besar bagi Pak Prabowo untuk bergerak lebih cepat ketimbang sebelumnya. Apa tapi yang paling besar? Apa ganjalan yang mungkin saja bisa melambatkan tadi? Dari menteri-menterinya sendiri. Kalau visi, mereka punya visi sendiri atau misi sendiri gitu loh. Yang jelas kan tidak ada visi menteri, misi menteri nggak ada, yang adalah semuanya tentang presiden. Ya, visi dan nah, misi sepanjang mereka bisa mengejawantahkan apapun kebijakan di kementeriannya dan itu tujuannya hanya satu, demi kepentingan rakyat, maka aman bagi Pak Prabowo, aman juga bagi mereka untuk tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya. Bukan karena alasan politis, bukan karena alasan lain, meskipun ya alasannya ketika rekrutmen itu semua orang bisa melihat ini adalah wajah akomodasi politik. Bahkan mereka yang kita anggap profesional misalnya, selalu ada irisan politik. Misalnya beberapa menteri yang perempuan itu teman bilang, Bunda itu kan bagian dari yang penyokong utama kegiatan kampanye Pak Prabowo Gibran kemarin. Jadi seprofesional apapun selalu ada irisan politik dalam relasinya. Karena itu kadang-kadang saya juga tidak ingin memisahkan antara politisi sama profesional. Di profesional banyak yang berjiwa politik, di politik begitu juga sebenarnya. Begitu juga banyak kepala profesional. Apapun gitu latar belakangnya, alasannya, tapi kita hanya melihat bagaimana selama 5 tahun ke depan mengerjakan apa yang diminta oleh Pak Prabowo.